Yang dinantikan adalah keputusan dari 3 bank sentral yang akan diawali oleh Fed. Dan hari ini adalah hari pertama di mana FOMC akan bersidang atau melakukan pertemuan. Tapi yang jelas, hal tersebut baru gonjang-ganjingnya akan terjadi di malam hari. Jadi perhatikan di malam hari segala gosip, segala output dari kebijakan yang mungkin saja diusung, itu kemungkinan akan menggoyangkan market. Tapi untuk siang ini, saya rasa pergerakan penurunan untuk antisipasi bahwa Fed kemungkinan masih hawkish, itu kemungkinan masih akan tetap berjalan. Nah, bagaimana dengan ECB dan juga BOJ? Oke, kita lihat terlebih dulu uraian berikut ini. Ya, Economic Calendar kemarin menunjukkan beberapa data ekonomi yang kalau Anda lihat di sini angkanya semua merah, dan itu adalah manufacturer ataupun service PMI dari zona Eropa dan juga termasuk Inggris. Hanya satu data yang kecenderungannya hijau atau relatif lebih kuat daripada ekspektasi, dan itulah manufacturer Amerika dengan rilis angka 49,0 dari ekspektasi 46,4. Dan data ini juga menunjukkan data yang relatif lebih kuat dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, hal ini tentunya menjadi catatan khusus untuk Fed dalam pertemuan mendatang, dan besok mungkin kita akan dapatkan kejutan. Kalaupun tidak, maka kemungkinan yang paling potensial adalah mereka menahan suku bunga bulan ini, tapi tetap terbuka untuk pertemuan bulan September. Saya jadi penasaran, apakah mungkin Fed memutuskan untuk menunda terlebih dulu, atau justru memajukan, atau bahkan sesuai dengan ekspektasi bahwa mereka bisa saja menghentikan laju kenaikan suku bunga, dan itu berarti akhir dari siklus kenaikan. Ya, kalau kita perhatikan dari data yang akan rilis nanti malam, hanya satu data dari Amerika yang kemungkinannya sangat kuat mempengaruhi pergerakan pasar. Dan itu adalah CB Consumer Confidence yang kalau saya lihat dari beberapa kali rilis, ini mungkin relatif sedikit kurang bergairah dibandingkan dengan Michigan Consumer Sentiment. Tapi secara data, kekuatannya harusnya sama, sehingga kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan rilis data yang relatif lebih kuat atau relatif lebih rendah nanti malam. So, kalau ternyata data CB Consumer Confidence berada di atas 111.18 atau bahkan di atas ekspektasi, maka kemungkinan kita akan melihat dolar kembali menguat, dan itu berarti tanda-tanda bahwa emas ataupun currency lain atau bahkan saham bisa kembali tertekan. Tapi kalau ternyata sebaliknya datanya dirilis lebih rendah daripada ekspektasi, maka dipastikan kemungkinan market akan kembali euforia dan dolar kemungkinan tertekan dan market lain akan berbalik ke atas. Nah, satu hal yang harus kita lewati dulu adalah di sore hari, di jam 3. Ada data dari German IFO Business Consumer atau Expectation yang seharusnya ini akan menjadi cikal bakal penggerak selanjutnya bagi euro. Kalau misalkan Anda berharap euro mengalami kenaikan ataupun rebound yang cukup kuat, maka harus memastikan bahwa data Jerman ini harus sangat-sangat kuat. Itu artinya harus di atas ekspektasi 83,4. Artinya lagi, dia juga harus stabil memenuhi mungkin ekspektasi bahwa ekonomi Jerman baik-baik saja. Nah, sementara untuk Inggris sendiri hanya terout satu data, tapi saya rasa saya akan abaikan data ini karena tidak terlalu bergeming untuk menggerakkan pound sterling. Fokus utama tetap tertuju kepada dolar, dan dolar akan menjadi sentimen utama terkait dengan semua penggerak market. Data ekonomi ini sudah dirilis dengan data manufacturer, berarti kita akan berlanjut menunggu sampai tanggal 27, dan itu adalah GDP Amerika yang terbesar, selain tentunya keputusan suku bunga Fed besok malam. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan saat berselang adalah ECB dan juga data-data inflasi dari Tokyo dan juga dari Jerman, dan termasuk PCE deflator dari Amerika di akhir hari Jumat. Nah, sementara itu, kalau kita lihat dari perkembangan terbaru terkait dengan China, pertemuan kemarin Politburo ternyata mengisyaratkan bahwa para pejabat dari China memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan ataupun yang kita kenal dengan stimulus ekonomi. Ya, ini adalah menggunakan potensi dari kebijakan di pertengahan tahun yang biasa selalu dilakukan penyesuaian oleh pemerintah China. Kita tinggal tunggu saja apakah realisasi terkait dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah China ini akan segera dirilis apa tidak. Karena sampai saat ini belum ada detail terkait dengan hal tersebut. Tapi 3 hari terakhir jelas market mendapatkan euforia yang sangat jelas. Ada harapan, ada kemungkinan janji-janji yang baru bahwa ini akan segera dirilis dan sangat darurat. Termasuk salah satunya rencana kemungkinan pemangkasan RRR, Reserve Requirement Ratio dari PBOC. Dan salah satu yang harus kita soroti adalah Hang Seng.
Jadi kalau misalkan Anda perhatikan pergerakan Hang Seng saat ini, dia terjadi gap up yang cukup besar setelah kemarin sempat ditutup di bawah level 18.500. Cukup menarik ya. Karena kemungkinan potensinya ini adalah mendorong kepada ekspektasi stimulus yang lebih besar. Lalu kemudian ya mungkin saja kalau tidak hari ini, yang terpenting adalah minggu ini. Dan bisa saja itu menggeser fokus market terkait dengan kebijakan Fed yang akan diusung atau diumumkan besok. Saya jadi bertanya-tanya, apa mungkin China sudah mengatur bahwa pengumuman baru akan dilakukan besok setelah Fed memutuskan menaikkan suku bunga? Bisa saja, kalau memang itu strateginya, berarti hati-hati. Apa yang terjadi dengan Fed setelah itu, kemungkinan mereka akan juga bergeser fokusnya kepada China. Ya, meskipun tidak terlalu spesifik, tapi yang jelas, selain Hang Seng, kita sudah lihat crude oil juga bergerak mendekati level $80 yang sangat kita nantikan sejak 2 bulan terakhir. Karena sejak kemarin, kita sempat lihat kenaikan selalu batal, selalu gagal setiap mencoba area 74 dan 76. Tapi hari ini tidak. Semuanya sudah bergulir dan crude oil sudah berada di level 79. Apakah berpotensi berlanjut? Kita tunggu tanggal mainnya. Lalu kemudian dari Central Bank, pandangan kita sudah kita ujikan dan juga kita sudah uraikan di hari Senin kemarin. Jadi Anda tinggal cek lagi dengan rekaman video live streaming ataupun video fundamental kemarin. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada pandangan yang cukup menarik di sini. Saya coba untuk menerka apa yang akan terjadi atau respon market apa yang akan terjadi jika ternyata Fed mengumumkan kebijakannya besok. Oke, ada dua potensi. Untuk US dollar yang bullish, maka kita akan pastikan pengumuman pertama terkait dengan kenaikan suku bunga bulan Juli yang 96% sudah dipastikan akan terjadi. Tapi yang fokus yang kedua adalah terkait dengan pernyataan dari Powell ataupun rencana dari Fed. Ingat, bulan ini bukanlah pengumuman terkait dengan economic projection, jadi mau tidak mau semua hanya fokus kepada pernyataan press conference-nya Powell. Nah, kalau ternyata Fed dikatakan tetap terbuka untuk kenaikan lebih lanjut di bulan September atau bulan berikutnya, maka dipastikan dolar akan mengalami kenaikan yang lebih kuat. Dan Anda sudah tahu harus apa yang dilakukan. Dolar kuat berarti kita akan melakukan other currency mengalami penurunan, dan itu berarti emas juga mengalami tekanan. Nah, sementara kalau ternyata dolar ingin bearish, maka pastikan dua kondisi ini. Fed sudah dipastikan akan naik 25 basis point sehingga tidak akan ada kejutan dan fokus akan tertuju kepada press conference yang dimana kalau memang ternyata Fed membuka kemungkinan untuk mengakhiri kenaikan lebih cepat, kalau dengan catatan inflasi turun lebih cepat, maka dipastikan ada harapan di situ bahwa dolar akan kecenderungan mengalami tekanan sehingga emas mungkin bisa bergeser ke level 1980, 85 atau bahkan lebih tinggi. Dan tapi ingat, kita belum sampai ke kesimpulan itu karena baru akan terjadi besok pengumumannya. Nah, terkait dengan ECB, kita juga punya skenario seperti demikian. Kalau ternyata euronya katakanlah ingin kelihatan bullish, maka dalam hal ini kunci utamanya adalah pernyataan Christine Lagarde sebagai Presiden ECB. Kalau memang dia tetap terbuka untuk kenaikan berikutnya di bulan September, of course ini akan menjadi sisi hawkish dari bank sentral dan euro kemungkinan akan terbawa naik. Tapi kalau ternyata Lagarde memberikan isyarat bahwa dia juga mempertimbangkan untuk menahan suku bunga atau bahkan jauh lebih dekat untuk mungkin sekedar menghentikan laju kenaikan di bulan September, maka kita akan lihat euro berpotensi mengalami penurunan. Nah, ini yang cukup menarik. Yang terakhir adalah BOJ, karena BOJ sudah dipastikan tidak akan merubah kebijakan suku bunga manapun. Suku bunganya akan tetap negatif dan fokus utama adalah yield curve control. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di situ ada pengumuman bahwa BOJ sama sekali tidak akan menggeser ataupun merubah batas atas dari Japanese Government Bond Yield, maka dipastikan USD Japanese Yen juga akan mengalami kenaikan. Dan ini akan jauh lebih kuat kalau ternyata Fed juga mempertahankan kemungkinan potensi kenaikan suku bunga di bulan September. So, apa yang dilakukan oleh Fed akan memberikan gambaran juga terhadap USD Japanese Yen saat diputuskan oleh BOJ. Nah, tapi sebaliknya, USD Japanese Yen akan mengalami penurunan kalau ternyata BOJ memutuskan untuk mengubah ataupun katakanlah mungkin memperlebar jarak batas atas dari Japanese Government Bond Yield. So, ini yang cukup menarik teman-teman. Semua teka-teki ini baru akan terjawab dalam 3 hari ke depan, artinya dimulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Full day selama 3 hari berturut-turut, jangan lepaskan pandangan dan juga harus mengantisipasi segala kemungkinan.
wild volatility ataupun pergerakan liar kemungkinan diperkirakan bisa terjadi sepanjang minggu ini. So, apapun yang akan Anda lakukan, pastikan risk management selalu Anda gunakan, karena kita tidak tahu keputusan apa yang akan disampaikan oleh Fed, ECB, ataupun BOJ, tapi semua ini bisa diperkirakan dari apa yang sempat dilontarkan dalam pertemuan sebelumnya. So, apakah siap ECB maupun Fed memberikan kejutan?